Teman-teman, terkadang dalam perjalanan waktu kita, setiap kita memang mungkin ada satu titik di mana ketika kita dalam konsep beragama saya, seharusnya kita sudah melakukan sangat terbaik. Melakukan yang terbaik yang kita bisa. Tetapi di satu titik memang terkadang kepala pikiran kita selalu mengharapkan hasilnya, diharapkan semoga sesuai hasil yang telah kita upayakan. Atau pikiran menuntut supaya hasilnya baik sesuai keinginan, supaya kebahagiaan muncul. Tetapi teman-teman, ketika realitanya nanti, karena memang kita tidak tahu bagaimana masa depan akan berjalan, tugas kita hanya tahu saat ini dan masa yang telah berlalu. Dalam kondisi seperti ini memang ada satu titik ketika kita berbicara, saya ingat satu ungkapan dulu dosen saya mengatakan the last star atau harapan terakhir. Atau dalam topik yang akan kita bicarakan hari ini memang kalau dibicarakan dengan sudut pandang keagamaan yang saya anut, memang mungkin bahasanya sedikit saya rubah. Topik yang ingin saya bicarakan hari ini adalah biarkan Tuhan ikut ambil bagian dalam hasil kerja kita. Atau dalam bahasa Inggrisnya, relax and let God take over. Tenanglah dan biarkan Tuhan mengambil alih. Kira-kira bahasa Inggrisnya terjemahan letterlucknya seperti itu. Tenanglah, biarlah Tuhan mengambil alih. Teman-teman, berbicara topik ini, saya ingin garis bawahi seperti ini. Saya tidak ingin menggunakan aspek keagamaan yang saya anut untuk mengunci cara pandang ini salah atau benar tidak. Saya sangat menghargai dan saya bahkan ikut setuju. Karena kita, manusia, memang ada satu titik atau segala sesuatu yang kita tidak tahu. Salah satunya yaitu bagaimana karma itu akan berbuah, bagaimana masa depan itu akan terjadi. Hal yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Berbuat baiklah sebanyak mungkin karena kebaikan itu mungkin akan menyelamatkan kita. Berdasarkan pengetahuan ini teman-teman, ketika kita ingin menyandingkan kalimat tenanglah lalu biarkan Tuhan mengambil alih, memang ada satu titik di mana manusia mungkin dia begitu lelahnya, dia mungkin sudah berupaya sangat banyak, dia berupaya ke sana kemari, tetapi memang hasil yang diharapkan rasanya belum terlihat mata. Waktunya mungkin terus berjalan, waktunya masih ada, tetapi teman-teman, kita hidup juga butuh sesuatu yang kita pegang. Supaya apa? Manusia butuh landasan untuk ketenangan. Teman-teman, supaya ceritanya ini lebih sedikit mengenal lebih sedikit ini cerita yang real, saya ingin sandingkan dengan seperti ini. Berbicara berkaitan pikiran itu sifatnya dia butuh mungkin saya katakan butuh sesuatu objek untuk dia itu jadi pegangan dan dia tenang. Pikiran adalah sahabat paling baik kita. Dia itu tidak bisa diam sampai dia itu diberikan sesuatu pekerjaan. Mungkin kalau bikin lawakannya pikiran itu seperti monyet, monkey mind. Dia akan bergerak ke sana kemari sampai dia bisa memegang sesuatu. Hari ini saya membuat eksperimen ketika saya dari pagi sampai siang. Ini saya benar-benar sangat sengaja. Saya dari pagi sampai siang, bahkan mungkin malam kemarin saya tuh karena dalam kondisi tadi, terkadang kita tidak bisa tahu bagaimana masa depan akan terjadi. Berserah adalah bagian dari perjalanan atau bagian dari metode yang kita gunakan untuk sudahlah, kita tidak melekat, kita tidak terlalu menaruh harapan yang begitu tingginya, sehingga ketika gagal, kekecewaan yang hadir sebagai kekecewaan yang mungkin sudah kita ramalkan atau sudah kita persiapkan. Bercerita berkaitan eksperimen yang saya katakan tadi, eksperimennya itu seperti ini.
Dari kemarin malam, karena ceritanya ini malam, saya mencoba untuk belajar tidak mengkonsumsi satu makanan pun yang saya masukkan terhadap tubuh saya atau mulut saya. Tetapi minuman saya masih berikan. Ketika menjelang pagi, kondisinya masih sangat aman. Pikiran bisa dikondisikan dengan baik. Dia tidak menuntut begitu banyak. Ketika lewat siang hari, mulai agak siang, timbul perasaan atau instruksi ketika tubuh mulai bereaksi. Rupanya pikiran memberikan stimulus supaya ayo makan dan supaya tubuh ini bisa bekerja sama dengan baik. Singkat cerita, saya belum berikan makan kalau dalam bahasa lebih bagusnya. Sampai hari menjelang jam 3 sore. Mungkin kalau dirangkum eksperimen ini saya berjalan mungkin hampir 20 jam sepertinya ya. Eksperimen ini rupanya ketika pikiran membutuhkan sesuatu, pikiran membutuhkan sebuah objek untuk dia membantu instruksi tubuhnya supaya tubuhnya tenang dan tubuhnya bisa digunakan dengan baik. Dia tubuh juga tidak berkeringat dingin karena memang tadi saya juga hampir keringat dingin, rupanya menahan tidak mengkonsumsi sesuatu lebih dari 20 jam, rupanya tubuh menunjukkan reaksi. Pikiran gusar, tubuh juga ada kondisi-kondisi sesuatu yang memang tubuh ini punya kebutuhan untuk diisi. Ini kebutuhan jasmani yang sewajarnya saja ada. Tanpa dibuat eksperimen pun, kalau ini kita belajar, pasti kita tahu manusia membutuhkan kebutuhan jasmani. Kebutuhan ini gampang sekali terlihat. Teman-teman, bagaimana dengan kebutuhan rohani yang tidak terlihat? Terkadang kita abaikan. Memang ini satu pertanyaan yang entahlah terkadang manusia memang tidak sempurna. Ketika dia lebih di sini, dia akan kurang banyak di sana. Tetapi teman-teman, pertanyaannya atau pernyataannya kira-kira seperti ini. Ketika kita mengharapkan sesuatu, kita juga harus pandai. Tubuh kita adalah sahabat yang paling dekat dengan kita. Kereta kehidupan kita. Kita harus pandai menjaganya. Jangan sampai karena mungkin keinginan tidak tercapai, lalu timbul penderitaan yang sangat, lalu kita melukai kereta kita, kendaraan kita. Tentunya ini akan menjadi hal yang buruk ketika kita melakukan seperti itu. Kembali ke cerita, biarkan Tuhan mengambil alih apa yang sedang kita rindukan, teman-teman. Tugas kita memang kita melakukan yang terbaik. Kita melakukan kerja kita melakukan swadharma kita. Untuk hasilnya, terkadang memang kita harus melepas atau membiarkan bagaimana alam atau Tuhan itu bekerja. Baik teman-teman, di akhir penutup ini saya ingin mengungkapkan ungkapan yang sangat setuju dengan pernyataan relax and let God take over. Tenanglah dan biarkan Tuhan mengambil alih. Ketika kita sudah dewasa, mungkin pola pikir ini akan menjadi satu bagian yang menemani kita semua supaya kita, saya katakan kita jauh lebih tenang. Dalam konsep beragama saya, ketenangan adalah satu bagian yang bisa mengantarkan kebaikan selanjutnya. Karena ketenangan adalah kebaikan. Karena kita memiliki kebaikan, semoga kebaikan-kebaikan lain datang. Seperti tadi, ketika kita sudah belajar untuk mengisi perut kita dengan makanan, rupanya ada hal positif yang bisa kita kerjakan. Pikiran tidak gusar, tubuh juga refleksnya bagus karena dia memang memiliki sesuatu yang pantas untuk dikerjakan. Renungannya mungkin seperti ini dalam konsep yang bisa saya pahami tentang tenanglah, biarkan Tuhan mengambil alih. Dalam pola pandang saya, mari kita berbuat sebaik mungkin, mari kita menjadi pelindung bagi diri kita sendiri. Jadi ketika harapan tidak tercapai, kita tidak begitu kita tidak jatuh ke kesedihan yang begitu dalam.
Dan ketika harapan itu tercapai, ya kebahagiaan yang kita harapkan, kita dambakan menjadi kebahagiaan yang layak untuk kita nikmati tetapi tidak untuk kita agungkan. Teman-teman, mungkin percakapannya sampai di sana, nanti kita akan lanjut ke percakapan selanjutnya. Terima kasih untuk mendengarkan percakapan ini. Kita kembali ke sharing-sharing kita selanjutnya. Terima kasih, salam.